kita tahu ada dua penopang utama dakwah Rasulullah. Yang pertama lewat harta, yang kedua lewat kekuasaan dan backing orang yang menjaga. Peristiwa Isra dan Mi'raj di sini dua keagungan yang sangat luar biasa. Maka ini pelajaran yang pertama. Rasulullah mengajak masyarakat suku Quraisy, orang-orang jahiliyah, perintahnya dengan kalimat-kalimat yang baik. Tidak ada kalimat paksaan apalagi cacian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astahdi wa a'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, tepatnya malam Sabtu, kalau secara kalender besok ya, malamnya jika ada mau kabakang grib 27 bulan Rajab. Jadi bukan bulan Rajab, tapi bulan Rajab. Nah, jadi miana buhnan anu baina buhnan Rajab, tetapi Rajab tidak ada ain. Maka ada satu peristiwa yang sangat besar di dalam bulan ini, dan peristiwa ini yang dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini kalau berbicara tentang Isra dan Mi'raj, pembicaraan sangat panjang. Perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, turun lagi sampai ke Mekah. Kira-kira apa itu? Ya, maka ini yang kita sampaikan inti-intina saja. Pada malam ini Al-Faqir ingin menjelaskan dua hal saja. Yang pertama keagungan Allah, yang kedua adalah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Sababun nuzul ataupun munasabah antara akhir surat An-Nahlu ya dengan awal surat Al-Isra, banyak ulama diantaranya menyampaikan. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat An-Nahlu dari ayat 125 Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah wahai Muhammad manusia itu untuk menyembah Allah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kalimat yang santun, kalimat yang baik, kalimat yang pendek tapi maknanya dalam. Itu namanya hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Maka ini pelajaran yang pertama. Rasulullah mengajak masyarakat suku Quraisy, orang-orang jahiliyah, perintahnya dengan kalimat-kalimat yang baik. Tidak ada kalimat paksaan apalagi cacian. Bahkan Al-Quran sendiri melarang ya umat Islam itu untuk mencaci Tuhannya orang lain. Ya, coba lihat. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawan bighairi ilm. Jangan engkau mencaci Tuhan orang lain sehingga orang lain itu yang punya Tuhan itu mencaci Allah tanpa ilmu pengetahuan. Nah, maka dakwah yang dilakukan oleh Nabi adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, alias dakwahnya adalah dakwah logika.
dakwahnya adalah dakwah Islam itu tetap dibicarakan. Walaupun ada perjanjian yang diminta oleh Rasulullah, ya, tidak dilarang orang-orang itu berdiskusi tentang Islam. Maka itulah di sini dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila pun engkau ingin berdebat, berbicara, melawan logika mereka, maka lawanlah dengan jalan yang lebih baik. Sehingga Rasulullah berdakwah kepada suku Quraisy, masyarakat Quraisy. Pada tahun ke-11 kenabian, yaitu sekitar 51 tahun usia Rasulullah, kita tahu ada dua penopang utama dakwah Rasulullah. Yang pertama lewat harta, yang kedua lewat kekuasaan dan backing orang yang menjaga. Lewat harta ada Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah, saudagar yang sangat kaya raya. Dari sisi kekuasaan dan ketokohan ada paman beliau, semenjak meninggal kakek beliau Abdul Muttalib, dititipkan Rasulullah kepada orang yang memiliki nama besar, tokoh besar di kalangan Quraisy, yaitu Abu Talib. Keduanya meninggal pada tahun ke-11 kenabian. Berat hati Rasulullah. Mulailah kepungan, mulailah orang-orang itu memboikot Rasulullah, mulailah mereka menyakiti orang-orang yang beriman, sehingga Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah. Hijrah yaitu hijrah ke Taif. Beliau datang ke Taif bersama dengan Zaid ibni Harithah, yaitu anak angkat beliau dahulu sebelum ada larangan mengangkat dan menisbahkan nama seorang anak dengan nama ayah angkatnya. Kalau setelah turun itu tidak boleh, maka namanya Zaid ibni Harithah, bukan Zaid ibni Muhammad. Kemudian berjalanlah Rasulullah dengan harapan orang-orang Taif ini yang diberikan nikmat oleh Allah, karena daerah Taif ini daerah subur, daerah yang tumbuhannya luar biasa. Sehingga ternyata sebelum datang Rasulullah ada provokator terlebih dahulu masuk ke Taif. Mereka memprovokasi agar tidak menerima kedatangan Muhammad. Sehingga begitu Rasulullah ingin masuk ke Taif, yang diterima oleh Rasulullah, beliau terusir dari Mekah. Beliau masuk ke Taif juga dihujani dengan lemparan batu. Terluka kaki Rasulullah, terluka badan Rasulullah, dan Zaid ibni Harithah menyapu darah Rasulullah yang bercucuran hingga kesakitan Rasulullah yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang sambil beliau berteduh di sebuah kebun kurma yang dimiliki oleh penduduk setempat. Kemudian di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berdoa kepada Allah. Ya, beliau menyampaikan dengan penuh pengharapan kepada Allah ketika beliau terusir dari Mekah, ketika beliau disakiti di Taif. Orang-orang malah menolak beliau. Beliau mengatakan kepada Allah, dan hadis ini sangat ma'ruf dan sangat dikenal. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku melaporkan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan lemahnya tipu dayaku, aku tidak mampu melakukannya. Wa hawani 'alan nas, dan juga kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa ya Allah hendak engkau serahkan nasibku? Apakah ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malakathu amri? Apakah engkau akan menyerahkanku kepada orang yang jauh dari Mekah, yaitu Taif,
kemudian mereka muram mukanya terhadapku dan mereka benci kepadaku. Am ila aduwin, atau kepada musuh yang akan memiliki urusanku atau akan menghujamku dan menguasaiku. Illam yakun alayya ghadabun fala ubali. Akan tetapi ya Allah, seandainya engkau tidak marah maka itu tidak apa-apa, asalkan engkau tidak murka terhadapku. Walakin afiyatuka hiya awsa'u li alaihi amrud dunya wal akhirah. Ya Allah, ampunanmu itu sangatlah luas. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung kepada cahayamu di mana yang telah menerangi kegelapan. Wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan betullah, jalanlah, sempurnalah urusan dunia dan akhirat. Min an tanzila bi ghadabika au yahilla alayya sukhutika, daripada engkau itu marah kepadaku atau engkau menurunkan kemarahanmu yang akan menimpaku. Ya Allah, lakal atabi hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Ya Allah, kepada engkaulah aku adukan nasibku. Coba lihat, kepada engkaulah aku adukan nasibku ya Allah, sehingga engkau ridha kepadaku, dan tiada upaya kecuali kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata doa Rasulullah ini didengar oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar doamu. Maka Allah perintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk patuh kepadamu. Minta kepada malaikat tersebut apa yang kau suka. Lalu malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Muhammad, aku lihat engkau mengadu kepada Allah dan Allah mendengar aduanmu. Hari ini apabila engkau meminta kepada Allah, gunung yang besar ini aku campakkan kepada mereka yang menyakitimu, sungguh aku akan melakukannya. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab kepada para malaikat, walaupun mereka menolak ajaran agamaku, menolak ajaran agama Allah, aku berharap suatu saat anak keturunan cucu mereka, merekalah yang akan mentauhidkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Di saat darah bercucuran daripada badan Rasulullah, di saat Rasulullah terusir dari Mekah, di saat Rasulullah dihujami batu sehingga beliau terluka, doa yang beliau ucapkan adalah, ya Allah, berikan kepada mereka petunjuk, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka ketika dunia ini sempit, bahkan Al-Quran mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Seandainya wahai Muhammad engkau terluka, engkau tersiksa, mereka menyakitimu, maka silahkan balas sesuai dengan kadar mereka menyakitimu. Silahkan, diizinkan. Akan tetapi Allah mengatakan, wala in sabartum, apabila engkau bersabar wahai Muhammad, lahuwa khairul lissabirin, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ketika dunia sempit, Rasulullah terusir di Mekah, Rasulullah diboikot di Mekah, orang-orang yang beriman disakiti oleh orang-orang kafir jahiliyah, di Taif pun beliau dihujam batu sehingga terluka. Dunia terasa sempit bagi Rasulullah. Maka Allah buka pintu langit, ditunggu oleh ribuan malaikat, ditunggu oleh arwah para nabi dan rasul, sehingga awal daripada surat Al-Isra Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Walaupun Muhammad engkau tidak diterima di bumi, ketahuilah
penduduk langit, para malaikat, para arwah nabi dan rasul, kakek-kakekmu, ayah-ayahmu, mereka sedang menunggumu di langit yang lebih luas daripada bumi. Maka terjadilah perjalanan Isra dan Mi'raj atas munasabah ayat ini dengan awal daripada surat Al-Isra. Maka kalau kita melihat peristiwa Isra dan Mi'raj di sini, dua keagungan yang sangat luar biasa. Keagungan Rasulullah atas kesabaran beliau. Allah memperjalankan beliau dengan sebuah kalimat, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Yang pertama, maha suci. Setelah subhana, kata Ibnu Katsir, kalau setelah maha suci Allah disebut, maka kejadian setelah itu adalah yang terkadang tidak dapat dilakukan oleh manusia, bahkan di luar daripada logika manusia. Tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Asra, Allah memperjalankan, bukan Nabi yang berjalan, tetapi Allah yang memperjalankan. Bukan sara, tetapi asra, diperjalankan. Maka kalau kita mengatakan, Syekh Syarawi menganalogikan begini. Ada seorang mengatakan, tadi malam saya itu, ya, ataupun dia mengatakan ada seorang anak bayi itu naik ke Gunung Everest, naik mendaki Gunung Everest. Anak bayi usianya 4-5 tahun. Tidak akan ada yang percaya. Tetapi ketika dikatakan seorang anak yang berusia 5 tahun dinaikkan oleh bapaknya di atas pundaknya, kemudian mendaki Gunung Everest, mungkin orang akan percaya. Maka yang memperjalankan adalah Allah, yang diperjalankan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang pertama. Perjalanan ini perjalanan agung karena yang memperjalankan adalah Allah. Kalau kita lihat, ya, kejadian Isra dan Mi'raj ini dari sisi perjalanan dengan akal logika manusia pada saat itu tidak mungkin. Sepertiga malam Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau jarak perjalanannya itu sekitar 2 bulan. 2 bulan perjalanan tak unta. Yang menyangga unta. Jaraknya adalah sekitar 1.500 km. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka ini yang pertama, Allah perjalankan. Maka waktu itu adalah milik Allah, ruang itu adalah milik Allah. Yaf'alu ma yasha. Allah berhak melakukan sesuai dengan kehendaknya. Maka keagungan Allah, Allah tampakkan dengan perjalanan pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hingga ketika diceritakan kepada penduduk orang-orang jahiliyah, pada saat itu orang jahiliyah ada yang enggak percaya. Sehingga mereka mengatakan, bahkan Abu Lahab, Abu Jahal pula Nabi Muhammad ketika menceritakan hal ini sampai dipengaruhi Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar menjawab, lebih dari itu saya percaya. Maka digelarilah beliau dengan As-Siddiq. Ada juga sebagian golongan orang yang sudah Islam kemudian mendengar kabar ini, mereka tidak berfikir lagi kemudian keluar dari Islam. Ada juga golongan, ya, ketika mendengar hal ini mereka bertanya, wahai Muhammad, kalau benar engkau melakukan perjalanan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kira-kira coba ceritakan di dalam perjalanan itu bagaimana dan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa. Diceritakanlah lengkap sempurna oleh Rasulullah kepada orang yang sudah pernah ke sana, sehingga dia mengatakan benar apa yang disampaikan oleh Muhammad, sehingga keimanannya juga bertambah, keyakinannya juga ikut semakin kuat. Maka ini golongan ketika diceritakan tentang peristiwa kepada mereka. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Masjidil Aqsa, beliau mengikatkan burak yang membawa beliau. Burak ini adalah yang bentuknya
tidak lebih besar daripada kuda, ya, dan juga tidak lebih besar, artinya antara kuda dengan keledai, atau dalam bahasa Arab itu bighal, itu antara kuda dengan keledai ukurannya. Cuman menyenai yang cerita itu hanan pepacit pak tumbur, muka je muka urinangnya hanai. Ya, yang tanya puna muka ke muka urinangnya han tuju jauh sebab hana lukalan dan hana riwayat yang sahih. Hana riwayat yang sahih. Maka begado dipikir ke mukanya ni le, tak fikir ke cerita Isra je. Hana la dong murung gabuk gara-gara pu betul le muka urinang. Ya, muka badan budak, muka urinang. Sehingga agaknya nyan sagai fikirkan masalah semayang yang perintah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah, Allah agungkan Rasulullah dengan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Langit pertama berjumpa dengan, ya, Nabi Adam, kemudian Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, Nabi Idris, kemudian dengan Nabi Harun, kemudian dengan Nabi Musa, dengan Nabi Yusuf, dan akhirnya dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan diri di Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur itu apabila ditarik garis ke bumi tepat di atas Ka'bah Baitullah. Maka disitulah perjalanan Isra ada di dalam surat Al-Isra. Perjalanan Mi'raj ada di dalam Al-Quran surat An-Najm, bukan surat Al-Isra. Dari ayat 13 sampai dengan 18. Disitulah Allah menceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah yang melakukan Mi'raj ke langit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam Al-Quran tersebut beliau melihat Jibril dalam rupa yang asli yang kedua kalinya di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatil ma'wa. Jadi beliau Rasulullah melihat Jibril itu dua kali. Yang pertama ketika di Gua Hira. Ya, di Gua Hira itu Rasulullah meminta kepada Jibril, tolong nampakkan rupa aslimu. Menan ditampakkan rupa asli, tutup langit. Dari timur tutup langit sampai teruk barat. Dari terbit matahari tutup langit sampai terbenam matahari. 600,000 sayap malaikat Jibril nyamban raya, pingsan Rasulullah. Nyamban, pingsan Nabi. Akan tetapi ketika beliau melihat sekali lagi di Sidratil Muntaha, beliau tidak lagi bergetar. Hati beliau sudah kuat. Hati beliau sudah kuat. Maka di sini ada beberapa perbedaan pendapat para ulama. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah atau tidak? Ini pertanyaannya. Kalau kita lihat dari tafsir Al-Alusi yang dikuatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat zat Allah. Yang beliau lihat adalah kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang keagungan kami. Ya, jadi hanan kalan li Allah, li Rasulullah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ibnu Abbas, ya, dan juga Ikrimah, dan disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab syarahnya Sahih Muslim, beliau mengatakan Allah berikan kemampuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat Allah. Ya, Mbak. Jadi natom tegalom Nabi Muhammad, natom Nabi yang lekeh kalan Allah siapa? Nabi Musa. Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah ketika beliau naik ke Gunung Tur. Kemudian beliau bermukalamah dengan Allah dan Nabi Musa meminta, ya Allah, arini anzur ilaik, berikan kesempatan kepadaku untuk melihatmu. Ini yang pertama. Nabi, tidak ada satupun Nabi yang meminta sesuatu yang mustahil.
Tidak boleh bagi Nabi meminta sesuatu yang mustahil. Buktinya Nabi Nuh ditegur gara-gara meminta anaknya Kan'an itu diselamatkan, padahal dia kufur. Nabi tidak boleh meminta sesuatu yang mustahil. Maka beliau meminta melihat Allah itu tidak mustahil. Beliau meminta karena beliau tahu itu hak. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Lan tarani, engkau tidak dapat melihatku. Bukan lan ura, bukan aku tidak dapat dilihat. Ini dua kata dalam bahasa Arab yang jauh berbeda. Lan tarani, engkau tidak sanggup, tidak dapat melihatku. Dengan lan ura, aku tidak dapat dilihat. Ini jauh beda. Ya mbak, waktu ada kembang urung Iran hanjud nekalan long. Ya, sebab na bintih nya hanjud nekalan. Tetapi menyahanduh nekalan yang kau urung bertijin. Ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, dia golongan jin itu dapat melihat kalian dan anggota-anggotanya, keluarga-keluarga jin itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak dapat melihat mereka. Tetapi Allah menjawab kepada Nabi Musa, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya, di atas gunung tersebut apabila engkau ingin melihatku, baiklah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah bertajalli menampakkan dirinya kepada gunung yang sangat kuat, yang sangat kokoh, bergetar gunung sehingga getaran gunung membuat Nabi Musa pitam dan pingsan. Fa kharra Musa sa'iqa. Coba lihat, gekalan Allah pingsan Nabi Musa, tetapi Allah gepedeh draga bak gunung saja bergetar sehingga getaran itu membuat Nabi Musa pingsan. Berarti bukan Allah tidak dapat dilihat, ya, bukan Allah tidak bisa dilihat, tetapi penglihatan kita tidak mampu untuk melihat Allah. Karena kita diberikan kesempatan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berikan nikmat terbesar kepada umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman di dalam syurga adalah dapat melihat Allah. Di mana? Di dalam syurga. Nah, maka di sini ikhtilaf ulama, ya, antara dapat dilihat. Tetapi Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang syarah Sahih Muslim ini. Beliau mengatakan, nah, pandangan Nabi Muhammad berbeda dengan pandangan manusia biasa terhadap Allah. Ya, berbeda pandangan. Ada beliau mengatakan bahwasanya pandangan itu bukan dengan mata tetapi dengan hati. Ya, maka kaifiyah itu kembali kepada Allah, ya, sesuai dengan sifat-sifat Allah yang maha suci, yang tidak sama sekali sama dengan makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minit itu. Nah, 12 minit itu, ya. Jadi nyak pah dah pegah bayan habis tu. Ketika pada masa jahiliyah tersebut perjalanan dilakukan, ya, dilakukan dengan menggunakan burak. Burak itu adalah sebuah hewan yang kita jelaskan tadi. Bahkan di Maroko itu ada sebuah kereta api cepat yang dapat berlari kencang 600 km per jam, namanya burak. Ya, ibu nan burak. Ya, miahan yang penting nak jalan long dia. Ha, lu kalau long kalan dan kalau long kibai plung buraknya 600 km per jam. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam hal ini menjelaskan bahwasanya dimensi manusia berbeda dengan dimensi ilahi. Kita ini dimensi insani, sedangkan Allah itu dimensi ilahi. Berbeda dengan kita. Allah terlepas daripada ruang dan waktu, sedangkan kita butuh dan terikat dengan ruang dan waktu. Walaupun jin terikat dengan ruang dan waktu.
Buktinya jin itu bisa berjalan lebih cepat ketika dia meminta. Ketika Nabi Sulaiman meminta apa? Dipindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah ke tempat beliau. Jin Ifrit mengatakan, saya yang akan memindahkannya sebelum engkau bangun daripada tempat dudukmu. Nah, ini dimensi jin. Dimensi tanya oleh Allah. Dimensi jin terikat dengan waktu, dimensi kita juga terikat dengan waktu. Sehingga dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, semakin cepat sebuah kendaraan, maka semakin cepat jarak tempuh kepada satu tujuan. Maka kendaraan ini kendaraan burak. Maka hari ini sudah terbukti secara analogi, walaupun logika Isra dan Mi'raj ini bagi orang yang tidak beriman tetap tidak akan percaya. Tapi kalau seorang Muslim hana payah logika pun gepetron ayat le Allah, wajib dah beriman. Nyo ile yang pun. Oh nyo bi tamang la logika ile nya hana tamang logika hana beriman nya hana. Karena kelebihan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba lihat hari ini suara kita dap di Lok Sumawe Masjid Jami Lancang Garam tarekam atau yang panyo YouTube eta Tengku Muhammad Nasir Matang. Mbak kadang cit awai tamang HP nya dalam surga daripada drog. Tabak tajai upload ilmu agama. Hari ini sedang berlangsung gerekam lekanya orang nonton ni di Amerika. Perjalanannya berapa jam ke Amerika? Mungkin satu hari satu malam menggunakan pesawat. Dari Malaysia saya naik pesawat ke Maroko. Di dalam pesawat itu 16 jam dalam pesawat. Tambah dalam ruang tunggu, tambah transit, tambah prehnya, preh je 2 euro 2 malam baru teruk gede. Nyan baru Maroko dalam kedai Amerika. Tetapi suara ini dapat didengar oleh orang Amerika gara-gara na atanyo, na HP-nyo, na internetnya. Maka ini tidak mustahil ketika Allah menguasai ruang dan waktu kepada manusia, apalagi Allah tunjukkan kekuasaannya supaya ini menjadi kekuatan keimanan kepada umat Islam. Ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Terekam suara awalnya. Nah berita ini di Turki baru selesai gempa. Baru gempa kalau dihitung pi pada draw kam meninggal katruk berita kena waceh. Maka inilah jadi yang membuat manusia seorang muslim itu beriman ketika dia bertafakur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, panjang tak kobe mate. Yang terakhir, selain logika tentang teknologi modern sekarang, ada satu oleh-oleh besar, perjuangan besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Yaitu solat. Perintah solat. Berat dia cok. Perintah solat oleh Rasulullah harus melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Itanyo remoh itampeng tu masjid, tawa tu masjid uberaya bak kamar tu hantar bedah tilangkah kaki ta grup kena tu masjid ya temayang. Hana megerak ate takun bak anuknya. Nyo malam minggu mayah malam minggu ke hanai kula hanapu ada telah tak ke hanai kula ada orang minggu nak sembahyang tubuh cik. Sembahyang tubuh kan cuma urang Senin, urang-urang kula saja. Jarang tapi ingat anak-anak kita nyo hanya kaji tayat sembahyang tubuh. Haju ya sembahyang tubuh tengok. Tajan ayah kena masjid. Jarang tapi ingat, yang nak ingat nak bobok besok sekolah. Terkadang waktu anak kita nyoh hitam sembahyang, anak kita tidak mau solat, tidak dapat kita salahkan. Karena kita tidak mengajarkan kepada anak kita sebelum usia mereka 7 tahun tentang keteladanan orang-orang solat. Hana dapat kau tu masjid. Nah lah dom kira mana umi tak kau tu masjid. Telefon ku mumci, ilo nak aku jak le tu masjid pekan kanan umi. Kau madang je jak umi tu masjid. Iya ni kan yang kai tu mayang beraya tu cen-cen dia likut. Ladom cip pengurus masjid lebih agak geduri anu daripada ayah.
Ya ane minyo sebelum kalau itu masjid alih soya yang balu ugun hai hantam duh ya gitu. Kai 2 kali baane untuk sembahyang. Maka pendidikan, pengajaran keteladanan solat itu sebelum 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun itu perintah, bukan lagi pengajaran. Menyetak purna umur 7 tahun nyo hai loble. 3 haji dengan tanya, maka dia harus menjadi tawanan, harus menjadi musuh. Perintah solat dia sudah bisa kita ajarkan sebelum 7 tahun. Menan kata perintah kajut itu mayang. Bahkan diperintahkan kepada kita memukul mereka usia 10 tahun. Wadribu, pukul mereka. Cuma kang dia puang beci. Ya ida mana siura tabah semayang, tabah hotel semayang, tabah hanu mati. Ha ida mana? Tetapi pukulan ghairu mubarrih yang tidak meninggalkan bekas, tetapi memberikan efek di hatinya bahwasanya solat ini bukan hal yang mudah untuk ditinggalkan. Hana satu pun alasan bagi seorang muslim kecuali 3 orang, 3 golongan untuk boleh meninggalkan solat. Yang pertama, kan orang Islam. Yang kedua, anak bayi yang belum baligh. Yang kelihatan orang pungo. Yang kelihatan orang pungo. Man punya orang kafir, na'udzubillah. Baik gara-gara ayatan hanya ada semayang pekan semayang ilung kau orang Islam, na'udzubillah. Yang kedua, pekan anda semayang ilung kalam balik. Bukan balik umur kau imam peluk. Yang kedua, pekan anda semayang pura-pura bungo. Yang kenyang baru gelah. Yang lain hanglah. Hanya neduk berbaring, tidak bisa berbaring selama akal kita masih ada, kesadaran kita masih ada, maka solat itu tetap wajib. Berat perjuangan Rasulullah ya cok semayang depu. Beda dengan perintah-perintah lain hanya lewat wahyu saja melalui perantara malaikat Jibril. Ini Jibril tinggal di bawah, Nabi wadu untuk mengambil solat. Jibril saja tidak sanggup, tetapi Rasulullah diberikan kekuatan untuk menerima perintah solat. Rasulullah bolak-balik dengan berjumpa dengan Nabi Musa untuk meringankan umatnya dari 50 buah hotel je ke 5 buah hotel. Terus pak katanya tak peringan kembali dari 5 je ke sah. Sembahyang wajib orang Jumaat. Nyampi anak mangat. Nak polisi WH yang inang periksa dia berjalan. So mentang dua bagi dia kopi. Teman sunat orang raya. Meratip paling nak hotel gempa. Maka inilah sikap kita terhadap perjuangan Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, doa kita sabi-sabi ni doa tiap bila semayang, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salah, orang-orang yang mendirikan solat, wa min dzurriyyati, dan keluarga lun ya Allah orang-orang yang mendirikan solat. Rabbana wa taqabbal du'a, Tuhan kami, terimalah doa kami. Ini doa siapa? Doanya Nabi Ibrahim. Coba lihat keturunan Nabi Ibrahim, dari garis Nabi Ishaq, dari garis Nabi Ismail, semua mereka adalah orang-orang yang mendirikan solat dan bahkan menjadi Nabi dan Rasul. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebuah perjalanan agung yang dilakukan oleh seorang manusia yang agung. Disebutkan di sini bukan Muhammad tetapi bi'abdihi. Kenapa? Karena hanya seorang hamba yang dapat memahami dan mengetahui tentang keagungan yang dihambakannya atau keagungan Allah, Tuannya dan Tuhan kita semua. Maka bi'abdihi di sini Allah ingin menyebutkan perjalanan ini, wahai Muhammad, engkau sebagai hambaku yang aku muliakan ketika engkau terusir di bumi, ketika engkau sempit di Mekah, diusir di Mekah, disakiti di Taif, orang-orang menjahilimu, orang-orang menyakitimu. Akan tetapi perjalanan ini adalah awal kemenangan daripada umat Islam. Karena setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, 1 tahun setelahnya, yaitu peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang merupakan awal kebangkitan Islam. Maka ini semua berkat apa? Berkat kesabaran Rasulullah.
Maka menyabar dengku, insya-Allah nebuka jalan oleh Allah. Maka di sini ajaran pendidikan paling besar daripada peristiwa ini adalah pendidikan kesabaran. Kesabaran katanya. Ketika diuji oleh Allah kita sabar. Ketika di dalam ketaatan tak semayang lagi katanya, sabar dalam taat. Urung-urung yang awal kalau ke semayang tapi nyoka mulai ke semayang, nu sabar dengku. Wastabir 'alaiha. Betul-betul kita sabar dalam semayang. Sebelumnya kita maksiat, kemudian kita taubat, sabar dalam taubat. Insya-Allah Allah akan membukakan pintu terbesar kepada kita, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Eno kemantang kita perlu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun mencawa kena bacut kedai bacut yang kenyan tabat tapdung bagah-bagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.